Setiap warga negara mempunyai hak untuk tinggal di lingkungan yang layak. Begitu pula mereka yang tinggal di perumahan bantaran sungai. Kawasan pusat kota Yogyakarta yang semakin padat, diikuti dengan harga tanah yang semakin tinggi menjadikan banyaknya masyarakatnya terpinggirkan harus terpaksa memanfaatkan tepian sungai untuk area permukiman. Narasi yang sering muncul tentang permukiman pinggir sungai adalah kumuh dan tidak layak. Namun, narasi tersebut tidak berlaku di Kelurahan Pakuncen, tepatnya di bantaran Sungai Winongo. Area bantaran sungai yang asri disertai dengan fasilitas permukiman yang memadai. Lingkungan ini tentunya bukan hal yang terwujud dalam sekejap mata. Kondisi yang asri ini didukung oleh program pembangunan fisik lingkungan, yaitu program M3K dan juga pembangunan balai bambu. Dalam program M3K, peran komunitas Kalijawi adalah melakukan pemetaan wilayah di RT 38 dengan konsep participatory planning. Warga dibantu dengan Yayasan Arkom melakukan pemetaan kebutuhan infrastruktur, dana, dan juga subjek yang terdampak oleh program M3K. Dalam pemetaan tersebut, didapatkan data bahwa RT 38 Pakuncen memerlukan saluran drainase, pengolahan limbah domestik, dan juga perbaikan jalan. Terdapat usaha dan komitmen yang besar dari berbagai pihak untuk mewujudkan kondisi lingkungan yang asri di bantaran Sungai Winongo. Salah satu kelompok yang berperan besar adalah ibu-ibu dari Paguyuban Kalijawi di kelompok Pakuncen. Hari ini kami mendapatkan kesempatan untuk berbincang langsung dengan ibu-ibu tangguh yang tergabung ke dalam Paguyuban Kalijawi. Dalam bincang-bincang tersebut, Bu Susi, Bu Atik, dan Mas Aldi selaku pengurus dari Paguyuban Kalijawi menceritakan bagaimana terbentuknya Paguyuban Kalijawi. Berasal dari keinginan untuk mencapai keamanan hunian bagi semua orang, terutama kelompok masyarakat marginal. Yang kami miliki adalah people power. Begitu kalimat yang disuarakan oleh Bu Atik menggambarkan optimisme dan kebanggaannya sebagai anggota Paguyuban Kalijawi. Dari bulan Juli tahun 2012 sampai sekarang telah terbentuk keberhasilan kekuatan kolektif rakyat dan komunitas untuk dapat membawa perubahan melalui perencanaan bottom up. Dapat dilihat dengan nyata dan konkret pada program-program yang telah dilakukan atau dibantu oleh Paguyuban Kalijawi. Cerita terbentuknya Paguyuban Kalijawi berawal dari masalah dan keresahan bersama, seperti legalitas tanah yang mereka bangun untuk permukiman, tidak baiknya sanitasi dan drainase pada permukiman mereka, kerentanan ekonomi yang mereka hadapi, kesehatan, dan sampah yang membuat permukiman menjadi kawasan kurang layak huni. Semua masalah tersebut didapat dari hasil pemetaan partisipatif oleh kelompok masyarakat yang juga didampingi oleh Arkom Yogyakarta. Hingga saat ini, kegiatan Paguyuban Kalijawi meliputi pembentukan organisasi yang terdiri dari divisi ekonomi, divisi pendidikan, divisi permukiman, dan juga divisi advokasi. Tantangan terbesar dari perwujudan tujuan Paguyuban Kalijawi adalah membutuhkan waktu yang lama untuk membangun kepercayaan. Hari ini kami beruntung karena warga sepanjang Sungai Winongo sedang mengadakan acara yang bertajuk Tuing Kali, yang berarti Sabtu Pahing ing Kali Winongo. Ya. Menurut saya, Paguyuban Kalijawi menjadi bukti nyata bahwa masyarakat marginal dapat menjadi berswadaya dan berdaya ketika mereka saling bergotong royong dan membentuk komunitas. Dari Paguyuban Kalijawi, saya juga belajar mengenai pemberdayaan perempuan dari komunitas. Banyak dari ibu-ibu anggota bercerita bahwa semenjak adanya pertemuan rutin, diskusi, dan juga edukasi dari Paguyuban Kalijawi, banyak ibu-ibu yang tadinya malu dan ragu untuk beropini sekarang menjadi lebih vokal dan berinisiatif untuk membuat perubahan. Sehingga saya dapat menyimpulkan bahwa pemberdayaan perempuan memiliki peran yang sangat penting bagi komunitas marginal untuk dapat berdaya di masa depan. Selain fokus untuk perencanaan pengembangan spasial, Paguyuban Kalijawi juga fokus untuk melakukan pengembangan perekonomian.
banyak masyarakat marginal yang tidak memiliki akses ke dalam layanan perbankan. Sehingga dengan adanya koperasi simpan pinjam ini, masyarakat mampu untuk mendapatkan pemodalan untuk mereka berwirausaha. Dengan adanya dukungan aktor dari Arkom dan pemerintah, serta tingginya partisipasi masyarakat, komunitas Kalijawi khususnya yang ada di Pakuncen ini dinilai sangat visible untuk dijadikan sebagai presiden bagi perkampungan-perkampungan lain yang ada di Indonesia. Nah, salah satu pembelajaran yang dapat diambil dari komunitas ini adalah peningkatan skill serta pengetahuan masyarakat melalui diskusi-diskusi dua arah mengenai permasalahan perkampungan seperti permasalahan lingkungan, serta permasalahan sarana dan prasarana dan cara-cara atau program untuk penanganannya. Menurut saya, adanya paguyuban Kalijawi ini sangat menerapkan nilai-nilai Pancasila yang ada di masyarakat, seperti gotong royong, saling tolong-menolong, musyawarah, dan sebagainya. Paguyuban ini juga melakukan kegiatan pelestarian lingkungan dan pengelolaan sampah. Mereka mengadakan kampanye sadar lingkungan, mengajarkan praktik pengelolaan sampah yang baik, dan melibatkan masyarakat dalam kegiatan penanaman pohon dan rehabilitasi ekosistem. Dengan cara ini, Kalijawi Jogja turut berkontribusi dalam menjaga keberlanjutan lingkungan sekitar. Paguyuban Kalijawi ini sangat bermanfaat bagi pemberdayaan masyarakat, mulai dari sektor ekonomi, sektor pendidikan, maupun sektor lingkungan. Hal ini dapat membantu masyarakat dalam peningkatan pendapatan, peningkatan kesadaran pendidikan, sampai dengan pembantuan rehabilitasi ekosistem. Hal ini sangat bermanfaat bagi masyarakat rentan, contohnya seperti di daerah Pakuncen ini. Dari komunitas Kalijawi ini, saya mendapat pelajaran bahwa civil society sangat berperan penting dalam memberdayakan masyarakat. Paguyuban Kalijawi mampu menjadi wadah bagi warga RT 38 Pakuncen untuk berkumpul, bertukar informasi, mengembangkan skill mereka, bahkan mengakses modal. Komunitas ini memberikan akses ke basis social power sehingga meningkatkan taraf kehidupan mereka. Sayangnya, masih banyak warga yang belum memiliki rumah sendiri, sehingga saya merekomendasikan agar Paguyuban Kalijawi dapat membuat program untuk membangun rumah murah yang layak huni bagi para anggotanya.